Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andri Rio tentunya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan semua terkait bagaimana sih cara kita mengalahkan rasa takut ya. Topik ini sangat menarik dibahas, kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang begitu ragu dengan kemampuannya. Ketika dia diberikan suatu tanggung jawab, dia selalu merasa, saya gak mau mengambil tanggung jawab ini, saya takut gagal, saya tidak bisa, saya tidak berani melakukan hal ini, saya takut salah, saya malu. Nah, karena banyak hal yang seperti itu, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan semua bagaimana sih cara kita mengalahkan rasa takut kita agar kita mampu menjadi pribadi yang sangat berkualitas, pribadi yang luar biasa ya. Jadi rasa takut tentunya setiap orang itu mempunyai yang namanya rasa takut, teman-teman. Setiap orang pasti punya itu. Siapapun orangnya, dia tidak bisa menghindari yang namanya rasa takut. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi yang namanya rasa takut? Ini semua tergantung bagaimana cara kita mengelola rasa takut itu sendiri. Siapapun Anda, bahkan saya pun tentunya pasti memiliki yang namanya rasa takut. Tapi yang harus kita pikirkan di sini adalah bagaimana cara kita meminimalisir rasa takut tersebut. Pada kesempatan ini saya memiliki 4 poin yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengatasi rasa takut. Yang pertama tentunya kita harus berani mencoba. Ya, mungkin teman-teman di luar sana sering mendengar kata-kata ini, berani mencoba, baik itu dari motivator-motivator lainnya dan sebagainya. Tentu kata-kata ini adalah kata-kata yang sudah biasa. Tapi bukan hal katanya, teman-teman, tetapi apa makna dari sebuah kalimat ini? Kata berani mencoba. Berani mencoba di sini adalah menuntut kita harus melakukan sesuatu. Sesuatu seperti apa? Yaitu sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Misalnya, berbicara di depan orang. Mungkin tentunya kita semua pasti memiliki yang namanya rasa takut. Aduh, saya ini takut berbicara di depan orang. Saya takut tertawakan oleh orang lain ketika saya berbicara, saya gugup. Nah, inilah poin kenapa berani mencoba itu sangat penting. Tanpa kita berani mencoba, kita tidak akan pernah tahu apakah kita mampu atau tidak melakukan hal tersebut. Salah satu cara untuk kita menjadi pribadi yang berani mencoba adalah dengan melakukan sesuatu yang baru. Kita tidak harus melakukan sesuatu yang berbeda, teman-teman. Kita tetap bisa melakukan sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara yang kita punya. Setiap orang terbentuk dan tercipta masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda, memiliki keunikan yang berbeda. Kamu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kamu adalah pribadi yang memiliki kualitas. Potensimu dengan potensi orang lain tentu berbeda. Jadi kamu tidak bisa membandingkan diri kamu, dia lebih hebat dari saya, dia lebih pintar dari saya, tidak bisa. Karena apa? Karena kita wajib mensyukuri apa yang kita punya. Kita punya kelebihan yang sangat luar biasa dalam diri kita. Kelebihan yang tidak pernah kita pendam. Berapa kali kita melakukan hal yang mungkin sekali kita terjatuh. Tetapi ketika teman-teman sudah berani mencoba, itu adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa bagi teman-teman semua. Yang pertama, berani mencoba. Selanjutnya, ketika kita sudah berani mencoba tetapi kita masih memiliki rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Ini apa yang salah di dalam diri kita? Kita sudah mencoba nih, tetapi selalu muncul rasa takut itu. Di dalam diri kita selalu muncul. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang kedua, salah satu caranya adalah dengan berbanyak relasi positif. Relasi itu seperti apa? Relasi itu adalah di mana suatu tempat, suatu wadah tempat kita untuk berkembang. Contoh misalnya ketika teman-teman yang sedang berkuliah, misalnya ketika berkuliah kita memiliki kemampuan yang mungkin kita masih ragu, saya tidak bisa berbicara di depan umum ataupun sebagainya. Kita cari wadah. Wadah seperti apa? Seperti organisasi, perkumpulan-perkumpulan, seperti komunitas-komunitas yang sifatnya positif. Dari situlah teman-teman akan membiasakan diri teman-teman itu berbaur dengan orang lain, saling berbagi dengan orang lain.
ketika teman-teman tidak mengerti bagaimana caranya menghadapi masalah ini, teman-teman bisa sharing kepada orang lain yang mungkin lebih memahami masalah itu. Itulah kenapa relasi sosial, relasi positif itu sangat mempengaruhi diri kita. Mungkin seperti yang teman-teman pernah dengar, ketika kau berteman dengan seorang penyuap parfum, maka kau juga akan ikut wanginya. Nah, seperti itu juga konsep dalam kehidupan. Ketika kita bergabung di tempat positif seperti organisasi, seperti komunitas, maka secara otomatis pribadi kita juga akan terbentuk menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang mungkin memiliki potensi yang sama seperti mereka. Setiap wadah yang kita miliki harus dapat kita manfaatkan secara luar biasa. Bagaimana cara kita memanfaatkan tempat ini? Ketika saya berada di sebuah komunitas, ketika saya berada di sebuah organisasi, saya harus berpikir, bagaimana caranya saya bisa menjadi pribadi yang luar biasa ketika saya berada di tempat ini. Seperti itu teman-teman. Ya, lingkunganmu mempengaruhi bagaimana kamu berperilaku, bagaimana pribadi kamu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada proses. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali mengalami yang namanya kegagalan, dan selalu berkegagalan. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita mengalami yang namanya ketidakberhasilan. Dan ketidakberhasilan itulah yang biasanya membuat kita kecewa dengan diri kita sendiri. Membuat diri kita tidak bersyukur, membuat diri kita meronta-ronta, mengecewakan. Seolah-olah kita itu tidak memiliki potensi. Nah, ini kenapa? Hal ini kenapa bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kita terlalu fokus pada hasil. Kita tidak fokus pada proses. Padahal begitu banyak proses yang kita lakukan itu dapat dijadikan suatu pembelajaran. Teman-teman ketika mengalami yang namanya kegagalan bukan berarti tidak memiliki yang namanya potensi, tetapi ada banyak hal yang perlu teman-teman pelajari kembali. Ada banyak hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum teman-teman itu menjadi pribadi yang sukses. Ya, saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang atletik, ya. Atletik tersebut bernama Roger Bannister. Jadi ada sebuah legenda di masyarakat yang dimana dikatakan di sana bahwa tidak mungkin seorang manusia itu bisa berlari sejauh 1 mil dalam waktu 4 menit. Bayangkan teman, seorang manusia bisa berlari sejauh 1 mil hanya dalam hitungan 4 menit. Tetapi seorang atletik bernama Roger Bannister, dia mampu membuktikan bahwa dia mampu berlari sejauh 1 mil hanya dengan waktu kurang lebih 4 menit. Dan itu membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan tidak mungkin, itu bisa mungkin terjadi ketika kita percaya dengan kemampuan kita, ketika kita mau berproses. Seperti itu. Fokus pada proses, jangan fokus pada hasil. Ya. Bukan berarti hasil itu tidak penting teman-teman, tapi yang jauh lebih penting itu adalah proses yang kamu jalani. Kemudian yang terakhir itu adalah sukses tepat pada waktunya. Nah, poin ini harus kita sadari. Mungkin sejauh ini kita mengalami yang namanya rasa iri, rasa sedih, rasa kecewa ketika kita melihat misalnya teman-teman kita, lah kok teman-teman aku kok sudah sukses sedangkan aku masih biasa-biasa aja. Teman-teman, di sini yang perlu teman-teman ketahui, kesuksesan kita itu memiliki waktunya tersendiri. Kita tidak bisa sukses berdasarkan waktunya orang lain. Kenapa? Karena sukses itu tidak bisa kita lakukan secara terburu-buru. Begitu banyak persiapan yang harus kita hadapi, ya. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ya, semoga kita selalu menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang sangat hebat. Ya, terus berkembang, terus gali potensi yang kita miliki. Jangan pernah berhenti di sini saja. Karena kesuksesan selalu menantimu di depan. Saya Sergio Girio, salam inovasi.